Assalamualaikum, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Bu Santi. Nah, tema kita hari ini yaitu tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga negara masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mampu memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Kita mulai belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Nah, apa sih pengertian hak dan kewajiban? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Apa yang dimaksud hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Jadi kewajiban itu harus seimbang dengan hak. Karena kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Nah, apa saja sih hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat? Nah, perhatikan ya. Sebagai makhluk hidup, kita memiliki hak untuk menikmati sumber energi dan sumber daya alam yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita. Contohnya air. Kita berhak untuk menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Namun kita mempunyai kewajiban untuk menggunakannya dengan bijaksana dengan cara berhemat air. Nah, Tuhan telah menciptakan sumber daya alam yang sangat banyak, terutama di Indonesia, negara kita sangat kaya. Sumber daya alamnya sangat melimpah dari Sabang sampai Merauke. Namun kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya dengan bijaksana. Nah, berikut ini adalah contoh hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan air. Air sebagai sumber kehidupan karena makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa air. Hewan memerlukan air, manusia juga memerlukan air, namun kita harus menggunakannya dengan cara yang baik dan benar. Nah, apa saja sih hak kehidupan masyarakat dalam pemanfaatan air? Kita berhak atau boleh menggunakan air untuk kegiatan kita sehari-hari, contohnya mencuci piring, untuk minum, untuk mencuci pakaian, untuk menyiram tanaman, dan lain-lain. Masih banyak aktivitas yang lain yang menggunakan air dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu adalah hak kehidupan masyarakat dalam pemanfaatan air. Nah, kemudian apa saja kewajibannya? Nah, kewajiban kita sebagai masyarakat dalam pemanfaatan air adalah yang pertama, kewajiban kita mematikan keran apabila sudah tidak diperlukan. Jadi tidak membuang-buang air dengan percuma. Nah, yang selanjutnya, tidak mencemari air. Kita tidak boleh mencemari air dengan limbah yang ada di sekitar kita. Contohnya, kita membuang limbah rumah tangga ke sungai atau limbah pabrik ke sungai. Itu adalah kewajiban kita untuk tidak mencemari air. Yang ketiga,
berhemat air, tidak memanfaatkan air untuk sesuatu yang sia-sia. Seperti contoh pada gambar di sini, kedua anak tersebut bermain air, menggunakan air untuk sesuatu yang tidak berguna. Nah, yang keempat, tidak membuang sampah ke sungai. Karena membuang sampah ke sungai berarti kita telah mencemari air. Nah, itu adalah hak dan kewajiban kehidupan masyarakat dalam pemanfaatan air. Nah, sekarang kita akan belajar pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bersamaan dan seimbang. Tidak boleh hanya menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Nah, kita lihat ya. Dalam kehidupan kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Misalnya, kita berhak menggunakan listrik untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari. Namun kita harus pula melaksanakan kewajiban kita untuk berhemat dalam penggunaannya. Karena berhemat listrik dapat membantu kita mengurangi tagihan listrik yang harus kita bayar. Nah, berikut ini adalah hak dan kewajiban kehidupan masyarakat dalam pemanfaatan listrik. Yang pertama adalah hak. Hak dalam kehidupan masyarakat dalam pemanfaatan listrik apa saja? Nah, yang pertama, kita bisa menyalakan perlengkapan rumah tangga seperti televisi, radio, kulkas, AC, laptop, dan lain sebagainya. Itu adalah hak kita. Kita boleh menggunakan listrik. Namun, ingat, kita harus menggunakannya secara bijaksana. Yang selanjutnya adalah untuk penerangan. Kita berhak menggunakan listrik untuk menerangi rumah kita ketika kita belajar, ketika malam hari, kita menggunakan listrik untuk penerangan. Itu adalah hak kita. Kemudian kewajibannya apa saja dalam kehidupan masyarakat dalam pemanfaatan listrik? Nah, yang pertama, kita berkewajiban menyalakan perlengkapan rumah tangga seperlunya saja. Tidak seperti contoh pada gambar berikut. Keadaannya masih siang, ada matahari ya di situ, terus lampunya menyala, televisi menyala, radio menyala, kipas angin menyala, semuanya menyala, keran air pun terbuka. Ini artinya kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Nah, untuk berhemat energi, jadi gunakan perlengkapan rumah tangga seperlunya saja. Misalnya kita sedang perlu radio, tidak hanya nyalakan radio. Kemudian kita perlu TV, hanya menyalakan TV, jangan semuanya dinyalakan pada saat bersamaan. Yang selanjutnya, kewajiban kita adalah mematikan tadi perlengkapan yang tidak digunakan. Contohnya, kita mau pergi keluar rumah, kita harus mematikan lampu, mematikan televisi, dan ingat selalu mengecek apakah perlengkapan listrik ketika kita akan pergi keluar rumah sudah dimatikan. Ya, ini adalah hak dan kewajiban kehidupan masyarakat dalam pemanfaatan listrik. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan masyarakat. Nah, kehidupan masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan dari orang-orang atau beberapa orang di satu lingkungan. Nah, sebagai warga negara, kita berhak memanfaatkan minyak bumi. Contohnya BBM atau bahan bakar minyak untuk kendaraan yang kita miliki. Namun, kita harus berhemat dalam penggunaannya. Karena minyak bumi bukan sesuatu hal yang mudah didapat. Harus melakukan pengeboran minyak yang sangat sulit dilakukan. Jadi kita harus berhemat. Nah, sekarang hak dan kewajiban kehidupan masyarakat dalam pemanfaatan bahan bakar minyak. Yang pertama, hak kita. Kita berhak untuk mendapatkan BBM untuk kendaraan pribadi. Misalkan kita punya motor, punya mobil, kita boleh mengisinya di BBM, dan tentu saja kita harus mengeluarkan uang ya untuk membeli BBM tersebut. Itu adalah hak kita. Hanya kita juga mempunyai kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak tersebut. Nah, kewajiban kita apa? Yang pertama adalah berhemat BBM. Karena minyak bumi itu adalah sumber daya alam yang sangat sulit didapatkan karena harus melakukan pengeboran, dan minyak bumi itu tersedia setelah jasad-jasad ternik dalam perut bumi itu mengendap sekian ratus tahun baru akan tercipta minyak bumi. Nah, bagaimana cara berhematnya? Yang pertama, kita bisa berjalan kaki. Apabila ingin pergi ke tempat yang dekat dan masih terjangkau dengan jalan kaki,
tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Nah, selain berhemat, kita juga bisa menjadi sehat karena kita berjalan kaki. Yang kedua, menggunakan kendaraan umum seperti bus atau angkot. Misalkan di rumah kita ada mobil, ada sepeda motor. Nah, ketika kita mau pergi, dalam keluarga kita ada 3 orang, semuanya menggunakan kendaraan bermotor. Artinya bensin yang harus kita keluarkan juga lebih banyak. Nah, alangkah bijaksananya apabila kita menggunakan kendaraan umum seperti bus atau angkot untuk pergi ke tempat tujuan kita. Karena itu selain membantu kehidupan perekonomian masyarakat, juga membantu menghemat penggunaan BBM di rumah kita. Nah, selain itu, bersepeda juga dapat membantu kita menghemat BBM, karena sepeda itu tidak membutuhkan BBM ya, kita hanya butuh tenaga untuk mengayuhnya. Nah, apabila hak dan kewajiban kita telah dilaksanakan dengan baik, maka kehidupan kita akan lebih teratur dan lebih menghemat biaya pemakaian listrik dan juga menghemat sumber daya alam yang negara kita miliki. Jadilah manusia yang bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami pelajaran kita hari ini? Alhamdulillah kalau sudah. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kebersihan diri, tidak keluar rumah apabila tidak sangat mendesak. Karena kita harus menjaga agar lingkungan kita tetap sehat, tetap terlindungi dari COVID-19. Nah, tugas kalian hari ini bisa kalian lihat ya di buku tematik tema 2 halaman 29, 30, dan 31. Amati gambar A pada halaman 29 dan gambar B pada halaman 30. Kemudian jawab pertanyaannya nomor 1 sampai dengan 4 pada setiap gambarnya. Nah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini selesai. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Tetap semangat, sampai jumpa.